Ananda sekalian, ini adalah salah satu contoh kegiatan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa saja sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk sumber kehidupan? Yuk kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cikgu Sumpur Kudus dengan Ibu Guru Yesma. Pada pertemuan kali ini kita akan mencari tahu tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Sebelum kita lanjut, pernahkah kamu melihat kegiatan yang dilakukan oleh gambar berikut? Apa yang sedang mereka lakukan? Yap, mereka sedang memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam yaitu semua bahan yang ditemukan oleh manusia di alam, baik di air, tanah, udara, hutan, dan lain sebagainya, yang dipakai manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tahukah kamu, tidak semua negara memiliki kekayaan alam. Indonesia kaya akan potensi alamnya, baik air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain sebagainya. Nah, kali ini untuk potensi sumber daya alam Indonesia, kita akan bahas mengenai potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tambang. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Hutan yang luas dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Untuk Pulau Jawa, hutan telah banyak beralih fungsi menjadi area pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan itu banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutannya yang luas, Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya yang merupakan spesies endemik atau tanaman yang hanya ditemukan di Indonesia dan tidak dapat ditemukan di tempat lainnya. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu, melainkan juga buah-buahan dan obat-obatan. Jenis kayu yang banyak ditemukan di Indonesia adalah Adapun manfaat atau fungsi hutan adalah yang pertama, menyimpan air hujan dan mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau. Dua, sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna. Ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan. Keempat, sebagai penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida. Kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat. Potensi sumber daya tambang. Di antara sumber daya tambang Indonesia adalah minyak bumi dan gas, batu bara, boksit, pasir besi, dan emas. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Yuk, mari tambah pengetahuan kita tentang minyak bumi dan gas melalui tayangan berikut ini. Minyak dan gas bumi merupakan hasil dari proses makhluk hidup purbakala yang mati dan terkubur selama jutaan tahun, mendapatkan tekanan dan pemanasan suhu tinggi, lalu kemudian berproses menjadi mineral. Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan, dibutuhkan proses yang panjang dan mahal. Industri migas modern membagi proses ini menjadi dua tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa tahap, meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Kegiatan produksi mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing. Minyak dan gas bumi kemudian dialirkan ke sumur, lalu naik ke permukaan melalui pipa salur. Setelah itu dialirkan lagi ke separator,
yang akan memisahkan keduanya dari material yang tidak dibutuhkan, hingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan. Proses ini biasanya memakan waktu 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Minyak dialirkan menuju tangki pengumpul, sementara gas dialirkan melalui pipa kepada konsumen. Adapun daerah penghasil minyak di Indonesia adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara dapat digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan oleh batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri semen, biji besi, baja, dan lain sebagainya. Cadangan batu bara Indonesia merupakan yang ke-6 terbesar di dunia. Adapun daerah penghasil batu bara di Indonesia adalah Kalimantan, yaitu di lembah Sungai Berau dan Samarinda. Kemudian di Sumatera Barat, tepatnya di Ombilin dan Sawah Lunto. Dan di Sumatera Selatan, yaitu di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Bauksit. Tahukah kamu? Asal mula dari panci aluminium ini. Jadi panci aluminium ini itu ditambang dari material yang disebut sebagai bauksit. Jadi bauksit itu berwarna coklat seperti ini. Kadang-kadang berwarna keputihan seperti ini yang sebelah kanan. Jadi, bauksit adalah biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Potensi bauksit di Indonesia mencapai 1.262.710 ton yang dihasilkan dari berbagai daerah seperti Kepulauan Riau, yaitu di Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, yaitu di Singkawang. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Penambangan besi banyak ditemukan di Cilacap, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, dan daerah lainnya di Indonesia. Emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan yang banyak terdapat di berbagai daerah yang tersebar di Indonesia, terutama di Papua, yang terkenal dengan Freeport Timika. Selain itu, juga banyak ditemukan di Kalimantan Barat, Aceh Darussalam, Riau, dan Bengkulu. Nah, Ananda sekalian, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia kaya akan potensi hutannya. Selain potensi hutan, Indonesia juga kaya akan sumber daya alamnya, seperti batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas. Sebagai rakyat Indonesia, patut bersyukur karena negeri kita kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Baik Ananda sekalian, untuk lebih pahamnya akan materi ini, silakan Ananda jawab pertanyaan berikut ini pada buku latihan. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.